Halo Sobat Galeri Jam Tangan, kali ini Mimin Galeri Jam Tangan akan ngebahas jam tangan Patek Philippe. Jam tangan dengan harga yang fantastis. Kenapa ya harganya fantastis? Apa sejarahnya yang panjang? Yuk kita bahas. Patek Philippe dianggap sebagai salah satu produsen jam tangan paling bergengsi dan memproduksi jam tangan kelas atas, termasuk beberapa jam tangan mekanis yang paling rumit. Anthony Norbert de Patek lahir di Piasecki di Polandia pada tahun 1812. Pada usia 16 tahun ia bergabung dengan kavaleri Polandia dan ia kemudian bertempur dalam Perang Polandia-Rusia. Menjelang akhir perang ia menerima penghargaan militer tertinggi di Polandia atas tindakan kepahlawanannya, tetapi kemudian pada tahun itu pemberontakan Polandia dihancurkan. Anthony dan rekan-rekan tentaranya terpaksa pindah ke Eropa Barat. Dia awalnya menetap di Prancis, tetapi setelah keputusan yang tidak menguntungkan dikeluarkan oleh pemerintah Prancis, dia harus pindah sekali lagi. Kali ini dia menetap di Geneva di Swiss. Anthony terpesona oleh warisan pembuatan jam tangan Jenewa. Sebagai pengungsi, ia mencari teman dari imigran lain. Tidak butuh waktu lama, ia berkenalan dengan Francois Sapech, seorang pembuat jam tangan Polandia keturunan Ceko. Mereka bertukar visi dan impian pembuatan jam tangan dan pada tanggal 1 Mei 1839 Patek Sapech dibentuk. Awalnya Anthony Patek bekerja sama dengan Franciszek Sapech untuk merilis jam saku. Namun konflik internal pun membawa Patek bermitra dengan Adrian Philippe, penemu keyless winding mechanism. Ini menjadi momentum lahirnya sejarah Patek Philippe Watches, di mana dua ahli jam tangan bersatu dan melahirkan salah satu merek jam tangan paling terkenal di dunia. Pada tahun 1839 di kota Geneva, Swiss. Anthony tahu ini akan menandai awal dari warisan abadi, tetapi warisan yang tidak mencakup Franciszek. Sementara perusahaan mereka berhasil meningkatkan penjualan, perselisihan antara Anthony dan Franciszek membuat mereka berpisah. Patek kemudian akan bergabung dengan pembuat jam Prancis Adrian Philippe, penemu mekanisme pemutar tanpa kunci. Mereka mendirikan perusahaan baru dengan nama Patek Philippe dan Cie. Pada tahun 1851 mereka menamainya Patek Philippe Punch, sementara Anthony mendedikasikan dirinya untuk mengejar gaya pemasaran yang inovatif. Adrian bertanggung jawab atas proses produksi dan manufaktur. Mereka berharap jam tangan mereka akan menjadi salah satu jam tangan paling dicari di dunia. Dia tidak ingin hanya menghasilkan karya seni mewah yang tampak bagus, dia ingin karya seni itu bekerja dengan baik. Selama 2 dekade berikutnya bisnis berjalan dengan baik, tetapi Anthony telah lama menderita anemia dan dia akhirnya meninggal pada tahun 1877. Dia berusia 65 tahun. Putra Anthony, Leon, baru berusia 20 tahun pada saat itu dan dia tidak ingin bergabung dengan perusahaan sehingga dia menyerahkan semua hak dengan imbalan pembayaran tahunan sebesar $10.000. Pada tahun 1887, salib Calatrava menjadi logo perusahaan terdaftar Patek Philippe. Setelah Patek meninggal dunia, Joseph Antoine Benache Philippe, salah satu menantu Adrian Philippe, menggantikan posisi Patek. 2 tahun sebelumnya dia telah menyerahkan posisinya kepada putra bungsunya Joseph Emile Philippe. Dan setelah Joseph kematian putranya menjadi orang terakhir dengan nama keluarga Patek atau Philippe yang menjalankan perusahaan. Struktur perusahaan pun mengalami perubahan. Pada 1901, Patek Philippe menjadi perusahaan saham bersama dengan kepemilikan keluarga Stern sejak 1932. Kemudian, di bawah kepemimpinan Philip Stern dan anaknya, Thierry Stern, produksi jam tangan semakin meningkat. Sejak tahun 1932, perusahaan ini dimiliki oleh keluarga Stern dan merupakan salah satu produsen jam tangan tertua dengan sejarah pembuatan jam tangan yang tak terputus sejak didirikan. Pada tahun 1932, belum merasa siap untuk mengambil alih kendali sepenuhnya. Mereka mempekerjakan pembuat jam tangan dan spesialis horologi yang dihormati, John Pfister, sebagai kepala eksekutif perusahaan. Mereka segera mulai bekerja dan sebelum tahun 1932 berakhir mereka meluncurkan jam tangan Calatrava pertama. Pada tahun 1934 Charles Stern ditunjuk sebagai ketua dewan direksi dan putranya Henry bergabung dengan perusahaan untuk membantunya. Namun generasi ketiga anggota keluarga yang tegas telah mulai menaiki tangannya juga.
Dia sangat menyadari tradisi pembuatan jam tangan di Jenewa dan juga akrab dengan tren modern jauh sebelum tren tersebut diadopsi di Eropa. Meskipun dia sangat tertarik pada Patek Philippe, dia awalnya memilih karir di bidang teknologi informasi dan ketika dia akhirnya bergabung dengan Patek Philippe di Geneva pada tahun 1966, pertama-tama dia harus mengenal semua operasi yang dipelajari Philippe Buritan di dunia komputer mulai terwujud dalam industri jam tangan serta siklus perkembangan teknis yang semakin cepat dan radikal yang tampaknya tak ada habisnya. Di tahun 1944, Patek Philippe memenangkan sejumlah rekor hadiah pertama untuk presisi di kompetisi Observatorium Jenewa. Tahun 1958, Henry Stern menjadi presiden Patek Philippe. Seperti Rolex dan semua pembuat jam tangan Swiss lainnya, Patek Philippe akan segera menghadapi krisis tak terduga seperti yang Anda lihat antara tahun 1970 dan 1980. Apa yang disebut krisis kuarsa? Alih-alih memiliki mesin jam mekanis, jam tangan kuarsa bertenaga baterai sehingga lebih presisi dan biaya pembuatannya lebih murah. Sementara jam tangan kuarsa Jepang pertama cukup mahal. Harga mulai turun drastis pada tahun 1970-an di seluruh dunia. Orang-orang beralih dari jam tangan mekanis ke jam tangan kuarsa dan perkembangannya menghancurkan industri jam tangan Swiss. Ketika Philippe ditunjuk sebagai CEO pada tahun 1977, dia benar di tengah-tengah semua itu. Dia tahu bahwa agar jam tangan mekanis klasik memiliki peluang, jam tangan tersebut harus menjadi produk kelas atas dan dia dengan cepat mulai merekrut insinyur untuk mengubah Patek Philippe dari awal. Komitmen terhadap keahlian akan dipertahankan, tetapi jam tangan tersebut sekarang akan dirancang berdasarkan cetak biru yang terperinci. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas dan menjamin reproduktivitas komponen, namun juga menjamin kemampuan Patek Philippe untuk memperbaiki semua jam tangannya sendiri. Daya cipta selalu menjadi salah satu nilai inti Patek Philippe dan bagi mereka, menjunjung tinggi tradisi tidak pernah berarti menghindari inovasi karena Philippe Stern pernah menjelaskan segalanya bahwa tangan dapat melakukan lebih baik daripada mesin. Kita akan melakukannya, tetapi ketika mesin dapat membantu pekerjaan seseorang, kita tidak akan begitu saja mengikuti tradisi. Pada tahun 1993, Henry Stern memindahkan jabatan presiden ke Philippe dan tahun berikutnya putra Philippe, Ferry, bergabung dengan perusahaan tersebut sebagai anggota keluarga generasi keempat. Saat ini Patek Philippe secara luas dipandang sebagai salah satu nama pembuat jam tangan paling bergengsi dan di seluruh dunia orang mengenal merek tersebut sebagai produsen terkemuka jam tangan mekanik berkualitas tinggi. Sejarahnya dimulai hampir 2 abad yang lalu dan meskipun banyak merek jam tangan yang mengaku lebih tua, sepertinya penjelasan Mimin Galeri Jam Tangan sudah cukup panjang ya sobat. Kalau kalian suka sama video ini, silakan subscribe dan like. Jangan lupa juga komen. Merek apa lagi yang akan kita bahas untuk video selanjutnya.